Sesaat lagi Anda akan mendengarkan dialog interaktif di luar studio bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mengikuti. Baik, selamat pagi pendengar. Selamat pagi juga untuk ada yang di gedung BPTP ya. Saat ini sudah ramai juga ya Bapak Ibu yang hadir. Di sini juga ada kelompok wanita tani dari Natar, kemudian juga kelompok wanita tani Bougainville Lampung Tengah, juga ada kelompok wanita tani Barokah yang sudah hadir juga ibu-ibu rumah tangga yang menyempatkan hadir ke kantor BPTP Lampung hari ini untuk mengikuti dialog kita ya, radio talk show dengan model pemanfaatan pekarangan perkotaan adalah topik kita. Ibu Kadis, pagi ini kita ngebahas tentang pekarangan perkotaan di Bandar Lampung. Kalau kemarin-kemarin di awal pandemi kita tahu ya Bu ya, banyak banget orang-orang sekarang jadi hobi nanam ceritanya. Nanam tanaman hias apalagi ya kan. Kalau Ibu lihat nih potret untuk di kota Bandar Lampung sendiri, ya mungkin halamannya nggak terlalu luas ya Bu ya pekarangannya. Bagaimana Bu? Apakah dimanfaatkan dengan baik atau seperti apa Bu? Alhamdulillah kota Bandar Lampung dengan adanya pandemi itu malah masyarakat juga antusias dalam rangka bagaimana mereka memanfaatkan pekarangannya. Karena yang mana bisa meningkatkan gizi mereka sendiri, bisa meningkatkan pendapatan mereka dan juga bahkan ada yang menjual. Menjual Bu ya? Menjual, ada yang menjual. Jadi bisnis ceritanya? Iya, jadi bisnis. Lokasi-lokasi di Bandar Lampung memang kota, tetapi masyarakat sadar betul dengan bagaimana perlunya sayuran. Sehingga memang kota Bandar Lampung itu ada 20 kecamatan, ada 126 kelurahan. Alhamdulillah tersebar di 20 kecamatan, termasuk juga Tanjung Karang Pusat. Ibu Kadis mungkin lebih dekat lagi mic-nya boleh? Oke. Di kota Bandar Lampung itu ada 20 kecamatan, 126 kelurahan. Alhamdulillah banyak kelompok-kelompok wanita kita. Yang sampai saat ini yang terregistrasi ada 95 kelompok wanita tani, tetapi ada masyarakat umum juga. Karena di kota Bandar Lampung juga banyak kelompok-kelompok pengajian yang juga kita bina. Dalam rangka bagaimana sehingga mereka bisa memanfaatkan halamannya walaupun sempit tapi bisa bermanfaat bagi keluarganya. Oke, seperti tadi Ibu Kadis bilang ya, ibu-ibu pengajian bahkan yang juga diajak. Ini pas banget dengan Ibu Kadisnya wanita juga ya kan ya, ibu-ibu yang juga mungkin punya jiwa tanam menanam gitu ceritanya. Tapi mungkin untuk Anda pendengar yang juga emang punya jiwa tanam menanam dan ingin memanfaatkan pekarangannya ya, Anda nanti bisa boleh bergabung bersama kami di WhatsApp di 0811 7252 909, telepon boleh di 0812 71 04 5414. Yang di sini juga mau nanya boleh nanti ya. Tapi kita mau nanya lagi sama Bu Kadis nih. Kalau tadi wanita-wanita, ibu-ibu yang diajak, ini emang kebanyakan ibu-ibu aja yang hobi nanam, bapak-bapaknya nggak terlalu hobi atau gimana sih bener ya Bu? Bukan gitu, bapak-bapaknya juga hobi, tapi bapak-bapaknya sebagai kepala keluarga mungkin lebih cenderung untuk mencari nafkah yang lebih banyak lagi. Jadi... Dan juga kebetulan Ibu Wali Kota kami, ibu-ibu yang memang energik, sehingga juga bersama-sama kami suka ke lapangan dalam rangka memotivasi emak-emak di Kota Bandar Lampung bagaimana sehingga Kota Bandar Lampung itu maunya Bunda Eva itu lebih hijau lagi dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Oke, jadi selain cantik, selain hijau, apa nih Bu manfaatnya juga ya kan ketika kita memanfaatkan pekarangan itu sebenarnya? Terutama menambah pendapatan keluarga. Yang kedua adalah gizi masyarakat tentunya bertambah. Selain dari sayuran kami juga memanfaatkan, ini program besar nanti Bunda juga menanam buah-buahan. Walaupun tidak di halaman tapi dalam pot. Oke, jadi gizi bertambah ya Pak Jack ya, kemudian juga bisa ada jadi kayak pendapatan. Tapi ada teknologi juga nggak sih yang sebenarnya digunain Pak Jack untuk nanam di pekarangan ini? Apalagi pekarangannya nggak luas, mungkin apalagi kayak sekarang banyak rumah subsidi ceritanya ya kan, rumahnya juga nggak terlalu luas tapi bisa dimanfaatin Pak Jack gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi para pemirsa RRI yang berbahagia. Ini suatu acara interaktif yang sangat menarik yang bisa kita jadikan sebagai tukar pikiran sekaligus sebagai sumber informasi.
kalau berkaitan dengan kegiatan inovasi yang dilakukan oleh KRPL yang khususnya yang ada, memang Badan Litbang Pertanian sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita lihat dari tahun 2011, perkembangan daripada KRPL yang ditemukan di daerah Jawa, kemudian di tahun 2013 diangkatkan ke tingkat secara nasional dan dilaunching oleh Bapak Presiden bahwa konsep KRPL untuk melakukan penambahan pendapatan petani sebagai sumber inspirasi dan sebagainya itu kemudian disahkan. Kementerian Pertanian sudah menggolkan kegiatan KRPL ini menjadi salah satu kegiatan unggulan daripada Kementerian Pertanian pada tahun 2014. Nah, berkaitan dengan ini semua, maka Kementerian Pertanian mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau konsepnya sudah ada, tentu juga disiapin apa-apa inovasi dan teknologi yang dipersiapkan untuk ini. Dalam kaitan ini ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh Badan Litbang Pertanian khususnya BPTP yang bergerak sebagai lembaga spesifik lokasi yang berkaitan dengan pengkajian dan penelitian. Hasil-hasil yang sudah didapatkan dari Badan Litbang Pertanian yang 65 unit kerjanya itu nantinya diuji di setiap daerah. Walaupun skop dan kegiatan KRPL ini kecil, tetapi dampak dan implementasinya setiap daerah juga berbeda-beda. Kita mengambil contoh wilayah yang ada untuk dataran rendah, penanganannya akan berbeda dengan wilayah yang ada di dataran tinggi. Begitu juga dengan kondisi tanahnya. Kondisi tanah yang ada di Bandar Lampung dengan kondisi tanah yang ada di daerah Tanggamus atau mungkin di Mesuji dan sebagainya ini juga akan berbeda. Ya, Pak, ya? Maka perlukan inovasi untuk mengantisipasi segala sesuatunya. Apa inovasi yang digunakan oleh langkah-langkah BPTP, yang Pak? dilakukan yang pertama, bagaimana menciptakan suasana yang ramah lingkungan. Inovasi ramah lingkungan kita berusaha untuk mengurangi jangan menggunakan pemakaian pestisida yang terlalu tinggi. Usahakan semua bahan-bahan yang kita gunakan itu tidak menggunakan bahan-bahan yang mengarah kepada pestisida yang nanti akan mengganggu hasil daripada tanaman dan juga berdampak nanti terhadap yang dikonsumsi oleh masyarakat. Itu kata kunci yang pertama. Jadi lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Pestisidanya digunakan kalau gitu seperti apa? Nabati, Pak? Banyak. Jadi pestisida itu banyak bisa digunakan dengan bisa dibuat dengan nabati dan hayati dan semuanya berada di lingkungan tempat tinggal kita. Mulai daripada air cucian, air beras dan sebagainya ini semua merupakan teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh lingkungan masyarakat berdasarkan kepada keadaan tempat mereka tinggal. Nah, kondisi yang seperti ini kita jadikan sebagai salah satu paket untuk mengembangkan konsep-konsep KRPL ini. Nah, yang kedua, pestisida yang digunakan itu banyak, bisa dibuat dengan nabati, dengan hayati dan sebagainya. Dan itu ada di lingkungan yang ada di tempat kita semuanya. Nah, langkah yang kedua kita harus mempersiapkan varietas-varietas. Nah, varietas inilah yang menjadi kata kunci dalam pandemi saat sekarang. Hampir sekitar 3 sampai dengan 5 juta benih yang berupa hortikultura dengan pekarangan ini saat sekarang tersebar di seluruh Indonesia. Begitu giatnya ibu-ibu daripada benih-benih itu ya, Pak? dan ibu-ibu rumah tangga. Jadi begitu cepat dibandingkan pada dekade sebelum pandemik. Sebelum pandemik itu mungkin sekitar 1 jutaan, 2 jutaan, sekarang sudah 3 sampai dengan 6 juta konsumsi benih yang keluar dari Kementerian Pertanian untuk mensuplai kebutuhan di saat pandemik ini. Kita juga mengetahui bahwa pandemik ini menyelamatkan kondisi ekonomi negara. 17,61% saat sekarang itu di backup oleh penghasilan daripada petani dan masyarakat. Salah satunya adalah di KRPL ini. Nah, baru kemudian yang ketiga teknologi dengan budidayanya. Teknologi budidaya kita akan berikan kalau dia menggunakan hidroponik dengan menggunakan alat dengan listrik. Kita gunakan inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia menggunakan misalnya menggunakan bambu dan sebagainya, membuat konsep-konsep hidroponik, nanti kita berikan gambaran bagaimana teknologi pemanfaatan hidroponik dengan bahan yang dipakai oleh mereka. Jadi setiap tahapan-tahapan itu mempunyai konsep-konsep tersendiri untuk dilakukan penanganannya. Yang keempat baru penanganan untuk masalah HPT. Hama penyakit tanamannya. Nah, bagaimana melakukan pengendalian, lebih dekat lagi Pak, mic-nya kita buat. Nah, ini yang kita lakukan gitu, untuk kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik terhadap konsep KRPL yang dilakukan di lapangan. Jadi 4 konsep tadi yang digunakan ya Pak ya, sampai dengan varietas juga dan juga semuanya yang penting ramah lingkungan tadi. Ya, semuanya bisa dikembangkan. Semuanya Jadi bisa dari 4 dikembangkan. konsep tadi bisa diarahkan kemana berdasarkan kepada kesesuaian yang dimiliki oleh masing-masing tempat atau daerah. Nanti lebih nanya lebih dalam lagi nih terkait dengan pestisida juga. Mungkin Anda pendengar yang juga penasaran ya kan, sebenarnya pestisida yang aman juga untuk lingkungan seperti apa. Nanti Anda bisa gunakan WhatsApp boleh nih di 0811 7252 909, kemudian telepon di 0812 71 045414. Ibu-ibu rumah tangga di sini juga yang mau bertanya boleh. Ya, senang sekali dan siaran kita juga direlay oleh RRI Waikanan hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung di dialog kita ya.
Dan pendengar, tadi dia kalau Pak Jack bilang ada KRPL gitu ya, atau kalau kita lebih jabarkan adalah yang namanya kawasan rumah pangan lestari ceritanya ya kan. Ini mungkin ditanya juga nih sama Ibu Nasriati terkait dengan program Kementan ini nih Bu. Kawasan rumah pangan lestari yang tadi dijelaskan juga sama Pak Jack itu sebenarnya seperti apa nih Bu? Terima kasih Mbak Irma. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit bahwa kawasan rumah pangan lestari ini merupakan bagaimana kita membangun rumah pangan lestari dengan prinsip memanfaatkan pekarangan yang ramah lingkungan, kemudian juga mampu untuk menyediakan pangan dan gizi keluarga. Itu konsepnya di ramah lingkungan, kemudian juga mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi dan keluarga. Nah, program ini sebenarnya mulai digalakkan kembali itu pada tahun 2011 yang diinisiasi oleh Badan Litbang Pertanian, kemudian dilaksanakan oleh BPTP secara nasional, termasuk adalah BPTP Lampung. Yang awal lokasinya pada saat 2 tahun 2011 itu hanya ada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Selatan, yang kemudian tahun 2013 dilaksanakan hampir di semua kabupaten, kalau nggak salah 14 atau 15 kabupaten kota, yang kemudian pada tahun yang sama 2013 program ini dikembangkan oleh Badan Ketahanan Pangan. Sampai saat ini ada, tapi namanya hanya berubah, Pekarangan Pangan Lestari atau P2L. Seperti itu. Oke, jadi 10 tahun dari 2011 sampai 2021. Jadi sampai saat ini programnya sudah berjalan dengan lancar sekali ya Pak Jack ya? Ya, program ini merupakan program yang sangat diminati oleh masyarakat. Tetapi di sana sini juga kan pasti banyak dinamika dan kelemahannya. Salah satunya keberlanjutan ini mungkin tantangan yang harus kita upayakan melalui dinas ya Bu ya. Bagaimana keberlanjutan sebuah konsep KRPL ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Karena kebanyakan menjadi kendala utama di saat mereka sudah jalan kemudian ditinggal oleh institusi baik itu oleh BPTP, oleh dinas dan sebagainya. Banyak di antara kelompok tani itu kemudian yang menjadi malas-malasan. Wah, ini bagusnya tinggal dibeli aja di pasar kan jumlahnya kan nggak banyak ya Bu Kadis ya. Itu mungkin yang paling utama ini Bu Kadis ya. Jadi berkelanjutan. Kalau Bu Kadis tadi juga menyikapi dari Pak Jack nih Bu Kadis. Gimana program ini yang untuk juga mungkin disosialisasikan ke masyarakat juga dari Dinas Pertanian? Alhamdulillah teknologi yang sudah disampaikan BPTP itu kita respon baik di Kota Bandar Lampung. Karena dengan mengacu pada teknologi tentunya akan lebih baik lagi. Salah satu contoh dengan adanya pemanfaatan pekarangan itu dengan cara memanfaatkan limbah-limbah pertanian, limbah-limbah rumah tangga. Jadi dibuat kompos, dibuat juga pestisida nabati, sehingga memang masyarakat tidak perlu membeli yang instan-instan, mereka belajar sendiri. Kami juga buat mall ya, mikroorganisme lokal yang juga kita adopsi dari para peneliti-peneliti yang ada di sini juga. Oke. Boleh ada yang mau bertanya di sini? Kita punya kesempatan untuk pendengar yang juga ingin bergabung di telepon dan juga WhatsApp ya. Kita tunggu untuk sepertinya sudah ada yang juga mau bergabung di kesempatan hari ini, ada audiens kita. Nah ini dia, ada ibu siapa nih? Boleh dikasih mic dulu langsung ya. Yang ingin bertanya ada ibu siapa? Perkenalkan dirinya, boleh berdiri ibu. Ya, terima kasih. Saya Ara dari KWT Negara Ratu Natar. Ibu Ara, Iya. kelompok Wanita Tani dari Wanita Tani? Ya, dari Negara Ratu Natar. Oke, dari Natar. Ya, Oke, yang silakan. ingin saya tanyakan adalah kalau di perkotaan itu kan dicirikan dengan rumah yang sempit ya. Iya. Nah, itu bagaimana model pemanfaatan pekarangannya untuk di lahan sempit di perkotaan? Mungkin itu. Terima kasih. Bu Kadis gimana nih? Kan benar tadi rumah di kota itu mungkin nggak terlalu ada yang gede memang ya kan, tapi banyak yang juga pekarangannya tidak terlalu luas. Bagaimana dimanfaatkan nih Bu Kadis? Terima kasih Mbak Ara. Kota Bandar Lampung ya banyak lahan sempit tapi banyak juga yang agak luas lah ya. Kalau yang sempit-sempit itu biasanya mereka banyak teknologi yang mereka gunakan.
bisa pakai vertikultur, bisa juga hidroponik mereka gunakan, dan juga bisa juga mereka menggunakan bekas-bekas Indomie ya atau pop mie. Produk-produk yang bisa bekasnya bisa digunakan ya Bu bisa ya. digunakan bekas-bekas minyak yang sudah dibersihkan. Tetapi ada juga yang pakai polybag dan segala macam yang memang mereka sudah niat banget ya Mbak ya. Itu biasanya mereka lebih maju lagi teknologi yang mereka gunakan. Jadi sekarang dengan adanya pandemi itu pot-pot kembang itu juga lebih laris. Tidak hanya ditanami kembang tapi juga mereka menanam sayur-sayuran. Jadi ada beberapa model yang mereka lakukan. Jadi ada yang pakai hidroponik, pakai air ya Mbak. Ada juga yang pakai tanah. Jadi banyak media yang bisa digunakan ya. Banyak. Ada telepon juga nih Bu, sebelum nanti Pajak juga menyikapi Pajak ya. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi dari Aldian Sibuan di Sukarame ini Bu, mau bergabung dulu, boleh tanya dulu ini. Oke, Pak Dian. Iya, kepada narasumber di kepala dinas ini ya pertanian. Di rumah itu banyaklah saya lihat rumah tangga ini, kebun, tanaman, tapi nggak beraturan. Entah apapun tujuannya mereka tanam itu, yang jelas saya kurang enak, kurang berestetika. Tapi tadi Pak Kapus itu menyebutkan ada beberapa teknologi yang bisa memberikan nilai tambah kepada tanaman yang kita tanam di pekarangan yang kecil. Pertanyaan saya Bu Kadis, ini sejauh mana pemanfaatan tanaman pekarangan itu untuk permasalahan lingkungan di Bandar Lampung? Terima kasih. Selamat pagi. Baik ya, kita sedikit tangkap karena emang suaranya agak sedikit kurang jelas. Di banyak perkarangan yang juga menggunakan tanaman hias yang estetika gitu. Tapi sebenarnya pemanfaatan yang lebih bermanfaat gitu tanaman untuk dimanfaatkan pekarangan itu seperti apa Pak Jek? Oke, konsep sederhananya kalau KRPL itu adalah keberagaman. Tanpa keberagaman nanti akan menjadi monoton, kemudian juga akan menimbulkan suatu kejenuhan, itu udah pasti. Ya Bu Kadis ya, pasti boleh dikatakan ibu-ibu ini kan perlu keberagaman. Artinya di rumah itu bukan hanya tok terhadap tanaman hias, tapi kalau memang dengan konsep KRPL ada tanaman-tanaman lain yang mudah untuk didapatkan di kebutuhan dapur. Sebagai contoh hal yang sangat sederhana, Bandar Lampung atau Kota Lampung dikenal dengan nama Kota Lada. Yang dahulunya mungkin hanya tanaman lada itu kan dengan tiang penegak yang tanamannya tinggi-tinggi. Sekarang dengan konsep yang sudah diperbarui kita bisa membuat lada itu dijadikan di dalam pot yang bisa dipanen oleh masyarakat dalam usia 6 bulan bisa panen. Nah kebutuhannya bisa mencukupi kebutuhan merica yang ada di rumahnya. Nah hal yang seperti ini yang saya maksudkan, kita boleh berlomba-lomba untuk menciptakan segala sesuatu dengan tanaman hias berbagai merek, tetapi di satu sisi kita juga mengembangkan tanaman-tanaman yang bisa mencukupi kebutuhan dapur. Nah inovasi teknologinya itu sudah disiapkan seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi dengan konsep vertikulturnya kah atau mungkin dengan teknologi pemanfaatan kompos dan bahkan yang terbaru pun kita bisa melakukan diversifikasi bagaimana menjadikan lahan yang sempit itu dengan estetika yang teratur tetapi bisa berdampak dan berdaya guna terhadap petani dan masyarakat khususnya bagi-bagi ibu rumah tangga sehingga minimal mengurangi biaya ya Bu Kadis ya. Dengan apa namanya dengan bapaknya dalam kondisi pandemik saat sekarang lebih banyak di rumah. Nah sehingga aktivitas kegiatan ini juga bisa mendatangkan penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan. Oke, Bu Kadis ada yang mau tambahkan juga Bu Kadis? Jadi gini Mbak, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jack tadi, malah sebenarnya pandemi ini banyak juga masyarakat yang berhasil menanam, meningkatkan pendapatan juga. Karena kan mereka dengan tadinya mungkin diam-diam saja dengan adanya tekanan ekonomi sehingga tergugah dan juga kita dorong dengan teknologi-teknologi yang disampaikan Pak Jack tadi kayak lada perdu itu bisa mereka dapat sampai 1/4 kilo ternyata di dalam satu pot. Jadi mereka nggak perlu beli lagi ya. Bahkan bisa dijual ya Bu Kadis. Bisa dijual. Jadi emang pendengar ya tadi juga Pak Jack bilang lada perdu. Di sini juga ada contohnya ya di kantor PTP ini juga ada lada perdu yang dalam pot. Jadi selain bermanfaat ya untuk dapur kita sendiri bisa juga dijual kalau kata Bu Kadis, cantik juga ya Bu ya. Tapi jangan jadi salah,
ini banyak disangka sirih. Nah. Jangan dibilang ini sirih, ini bukan sirih gitu. Ini cantik Nah, kayak daun ini juga sirih. cabai. Cabai bayangin kalau seandainya di rumah, kalau kita bisa menyiapin cabai dengan bentuk yang seperti ini akan jauh lebih bermanfaat. Sederhana sekali, hanya dengan modal yang sederhana tanpa harus membeli polybag. Betul. Bekas-bekas pun bisa kita pakai gitu. Jadi cabai-cabai di sini rimbun-rimbun banget ya. Kalau mau masak mie tinggal aja, ya mau nyambel tinggal dipetik aja ya. Nah, pendengar yang juga ini penasaran ya dengan pengen gimana cabainya di rumah juga mungkin jadi gimana sih Pak Jack kok mungkin cabai saya di rumah kok keriting-keriting. Nanti boleh nanya dia, boleh telepon atau WhatsApp, kami tunggu silahkan kalau misalnya Anda ingin bertanya. Atau di saat ini yang juga ada yang juga ingin bertanya. Silakan Ibu yang baju orange duluan ya. Boleh mic-nya diberikan. Ada Ibu siapa, kenalkan dirinya, namanya siapa Ibu? Dari mana? Iya, dengan siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KWT Barokah Waipios. Mungkin sekaligus saya memperkenalkan diri ke Bu Kadis. Jadi kami baru berdiri Bu, KWT Barokah Waipios ini. Baru teregistrasi, cuma kata penyuluhnya belum didaftarkan di Simluhtan gitu. Di Simluhtan. Jadi mungkin sekaligus nanti ini pertanyaan saya tujukan ke Bu Kadis ya Bu. Tadi saya mendengar Bu Kadis bilang nanti ada bantuan dari wali kota kita gitu ya. Wali kota tentang tabu lampot. Jadi ini bagaimana Bu mengaksesnya gitu. Jadi itu. Oke. Ini KWT pertanyaan- Bu, mungkin saya tambahkan ya Bu, Oke. memperkenalkan KWT biar Bu Kadis juga bisa berkunjung ke sana. Harapan kami juga bisa berkunjung ke sana. KWT kami baru berdiri bulan Juli Bu, bulan Juli. Terus sekarang sudah 41 anggotanya gitu. Saya harap kami bisa dikunjungi, ini menjadi kebanggaan nanti buat kami, kemudian bisa mendapatkan bantuan karena selama ini kami masih mandiri Bu. Masih Oke, mandiri. baik, terima Ya, kasih. terima kasih. Bu. Assalamualaikum. Nih Bu Kadis ya, dari kelompok juga terkait dengan bantuan. Gimana Bu Kadis, silakan langsung ditanggapi. Terima kasih Mbak, selamat bergabung ke kita dan tolong sampaikan ke penyuluh juga. Apakah Mbak sudah masuk ke Simluhtan? Karena kan ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi juga. Mengenai bantuan Bu Wali itu memang beliau itu semangat bagaimana sehingga nanti Kota Bandar Lampung ini selain dari hijau juga pendapatan masyarakat meningkat. Kami lagi mempersiapkan pohon alpokat. Alpokat yang nanti akan kita tanam ya moga-moga bisa mencukupi seluruh Kota Bandar Lampung. Nanti secara intern kita berbincang, sekali lagi selamat bergabung kepada kami. Insya Allah kami akan datang Mbak, selamat, semoga sukses selalu. Oke, baik, terima kasih ya. Juga untuk Anda pendengar. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia, dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Kadis, apa program dari Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung dan apa kiat-kiat khusus mungkin ya Bu ya untuk membina ibu-ibu rumah tangga dalam memanfaatkan lahan pekarangannya. Karena selama pandemi ini memang di sekitar lingkungan saya itu banyak sekali ibu-ibu yang berminat untuk melaksanakan teknologi hidroponik.
Cuman mereka mengalami kendala tidak berlanjut. Nah, saya ingin tahu gitu, apa ada kiat khusus dari Dinas Pertanian supaya ini berkelanjutan. Oke. Begitu Bu, Jadi terima nggak cuma kasih. musiman aja ya, Iya, tidak di musim pandemi ikut-ikutan saja. kemudian lupa ya kan dengan para pelaku hidroponik. Sebenarnya mereka juga sudah kita dorong bagaimana mereka juga sudah bekerja sama dengan mal-mal, mereka juga bekerja sama dengan hotel-hotel, dan juga mereka juga sudah bekerja dengan pasar-pasar juga. Jadi maksud saya, Bu, nanti yang mereka itu nanti koordinasi dengan penyuluh, karena kita sekarang lagi mendorong bagaimana sehingga bukan hanya mereka dadakan, tapi terus saja, karena kita juga bantu dengan pemasarannya. Apalagi sekarang sudah ada kuliner yang dibentuk UMKM oleh Bunda Eva, kuliner ya yang di Jalan Gatot Subroto, itu juga kita sudah disilahkan juga untuk menjual sayuran, tapi terbatas kalau sayuran yang mentah. Jadi sayur-sayuran yang sudah matang. Jadi UMKM juga jadinya Ini ya. juga menarik, Bu. Kalau selama ini kita lihat orang bertanam kan selalu mengandalkan biaya yang besar, selalu tinggal beli paket instan, Bu Kadis ya. Beli sesuatu udah dikasihkan, apalagi menggunakan hidroponik ya, saya tidak mau menyebut merek lah gitu ya. Nah ini yang harus kita hindari juga, supaya bisa berkelanjutan seperti yang disampaikan tadi, ada paket-paket teknologi yang sebenarnya sederhana yang bisa untuk menghidupi tanaman-tanaman yang mau ditanam secara hidroponika atau secara vertikultur dan sebagainya, yang sebenarnya mudah untuk dikerjakan dan tidak memerlukan biaya yang besar, dan itu ada di lingkungan mereka sendiri gitu. Nanti Bu Nasriati bisa menjelaskan lebih lanjut lagi itu Bu Nasriati gitu. Oke, nah ini dia tadi. Sekali juga Bu Nasriati menjelaskan juga nih ya, agar terus konsepnya itu berkelanjutan. Bagaimana nih Bu Nasriati? Iya, terima kasih Bu Mbak Irma. Ada indikator sebenarnya supaya kegiatan ini berlanjut. Pertama adalah mereka harus ada kebun bibitnya. Jadi tidak hanya menanam sendiri tapi berkelompok. Jadi kelembagaannya juga harus kuat. Dan juga artinya mereka ada pemupukan modal di situ. Jadi pada saat kita tidak membina lagi, jadi mereka tetap ada untuk memutar modal mereka seperti itu. Jadi 3 indikator itu sebenarnya yang harus kita punya, kelembagaan yang kuat, terus ada kebun bibitnya, kemudian ada usahanya. Bahkan dibuat kelompok ya Ibu Kelompok, ya. Jadi lebih semangat kalau misalnya bareng-bareng gitu kan. Makanya ada kelompok tani juga yang juga dibuat ya Ibu Kadis ya. Jadi ini biar berkelanjutan dan terus semangatnya ya. Oke, kita ada kuis ya ceritanya hari ini ya. Ada merchandise dari RRI yang nanti akan diberikan, yang juga nanti Anda bisa jawab pertanyaan. Kalau tadi sudah ada yang bertanya, kali ini coba kami yang mau bertanya dengan Anda ya. Ini pertanyaannya gampang, tentang RRI aja ya, yang coba dihadirkan untuk siapa yang mau mendapatkan hadiah. Boleh siapa nih yang mau jawab pertanyaan? Dari RRI ya, mudah banget jawabannya. Jadi tinggal tunjuk aja ya kan, sebutin nama ya kan. Oke, ya udah, ada siapa nih Bapak siapa itu yang siap untuk menjawab pertanyaan? Sering. Sering. Iya. Acara apa Pak Agung yang sering didengerin? Kalau lagu-lagu lawas itu ya. Oh, lagu-lagu lawas. Kalau gitu udah lawas dengerin RRI-nya. Iya. Sekarang memang RRI punya program-program juga ya yang dihadirkan. Salah satunya adalah program Kipra Indonesia yang biasanya untuk Bapak Ibu Tani, Bapak Ibu Pekebun juga. Tapi nggak usah terlalu susah lah pertanyaannya. Iya, iya. RRI Bandar Lampung di Bandar Lampung ada 3 program, Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 ya kan. Kalau Pro 1 itu pemberdayaan masyarakat, Pro 2-nya buat anak muda ya kan. Pro 4-nya untuk budaya. Pak Agung lebih senang mana? Pro 1, Pro 2, Pro 4? Karena saya suka lagu-lagu mungkin Pro 2 mungkin Oh, saya. Pro 2. Iya. Oke, kalau Iya. gitu kita langsung kasih hadiah aja iya. ya. Dengerin Pro 2 katanya Iya. ya. Oh, Nah, baik, sekali-sekali terima kasih. boleh dengerin Pro 4 juga, Pro 1 juga ya Pak Agung Siap, ya. Mbak Irma. Siap? Baik. Siap, Mbak Irma. Oke. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Dari mana nih Pak Herdi? Dari BPTP atau dari mana? Dari BPTP, Dari tapi BPTP. saya dari Pringsewu rumahnya. Kalau setiap pagi itu saya selalu dengerin berita, Pak. Wah. Jadi sambil nyetir setel radio. Selalu dengerin Iya. radio, Karena berita. kesempatan dengar radio, dengar berita itu biasanya sambil nyetir aja. Pada saat berangkat, kalau enggak pada saat pulang. Oke. Jadi yang saya dengar itu Pro 1, Pak. Pro 1 ya. Ya udah kalau gitu kalau hubungan dengan berita ya kan. Jadi berita nasional yang kita punya RRI itu program berapa? Pro 1, Pro 2, Pro 3 atau Pro 4? Yang menghadirkan selalu berita. Pro 3. Pro 3, betul sekali. Oke. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar. Dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga. RRI, Radio Tanggap Bencana. Oke, baik. Nah, suatu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya kan, antara 3 perbedaan antara kegiatan petani dengan sistem on-road ya, kemudian juga sistem pertanian yang menggunakan pekarangan dengan konsep KRPL. Secara umum perbandingan istilahnya, kalau KRPL itu kan areal dan lingkungannya lebih kecil. Itu yang kita pakai, kita manfaatkan sebagai konsep pangan lestari. Di situ diarahkan dicukupi kebutuhan-kebutuhan dengan konsepnya lebih beragam. Jadi tidak hanya ada satu tanaman, tapi beragam tanaman yang dipakai dengan sasaran mencukupi kebutuhan di rumah sekaligus untuk menambah pendapatan petani dalam hal berbudidaya. Nah, kalau lahan pekarangan bisa dalam pengertian lebih luas. Kalau misalnya dia lebih luas, mungkin di area tersebut bisa kita tanam mungkin tanaman dengan sejenis atau monokultur. Contoh, menanam tanaman cabai yang dalam jumlah yang lebih banyak atau tanaman bawang yang lebih banyak. Arti kata lahan pekarangan itu bisa berkisar antara 200 sampai dengan 500 meter persegi yang sudah ada. Nah, di situ ditanam aneka macam tanaman. Nah, pada lahan konsep di sekeliling rumah itu yang nanti konsep KRPL-nya dimasukkan. Tapi kalau lahan pekarangan kan lebih luas, seperti misalnya kita lihat di petani-petani yang dikirimkan untuk mendapatkan tanaman 2 hektar kemudian dikasih lahan setengah hektar yang ada di rumah. Nah, lahan setengah itu bisa ditanam untuk tanaman-tanaman kebutuhan mencukupi kebutuhan harian. Banyak ditanam dengan tanaman cabai, tanaman bawang atau tanaman-tanaman lain yang jumlahnya lebih banyak. Nah, ini perbedaannya dengan KRPL. Kalau konsep tanaman yang bersifat on-road itu adalah pertanian yang dilakukan secara berjangka. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu, pada daerah yang kondisinya misalnya lebih banyak misalnya mengarah kepada tanahnya lebih kuning dan sebagainya, maka pertanian diarahkan di situ mungkin pertanian yang sifatnya sederhana tetapi harus memperbaiki kondisi-kondisi tanah yang ada di sekitar tersebut, Bu. Itu mungkin secara kasarnya yang kita lakukan terhadap 3 konsep pertanian yang dimaksudkan. Tetapi semuanya sama aja, mau dilakukan dalam bentuk yang bagaimana, lahan pekarangan mau dijadikan KRPL dengan berbagai bentuk juga bisa, ditambahkan misalnya dengan pertanian menggunakan peternakan. Kan tidak hanya harus tanaman, bisa juga dipakai dengan peternakan. Badan Litbang sudah mengeluarkan salah satu produk yaitu ayam KUB yang kemampuan bertelurnya lebih banyak, hampir mencapai sekitar 80 bahkan 160. Ini sangat potensial sekali dijadikan sebagai sarana penambahan pendapatan karena telurnya sama dengan ayam kampung gitu. Nah, ini yang kemudian kita modifikasi di lapangan gitu. Mungkin seperti Jadi itu. modifikasi ya Bu Nasriati yang tadi juga sempat ngobrol sama Pak Jack. Kalau cabai juga ada modifikasi yang harus dilakukan agar lebih rimbun, lebih banyak gitu kan cabainya dengan sedikit dipotong ya Pak, di pitching katanya. Mungkin Bu Nasriati mungkin boleh digambarkan atau dijelaskan ke pendengar agar cabai-cabai di halaman ibu-ibu di rumah itu lebih seger-seger nih kayak gini nih Bu. Gimana Bu, silakan. Betul sekali, itu ada teknologi dari Balitsa ya baru-baru ini. Jadi memang cabai ini kan memang riskan sekali kalau ditanam. Pada saat pembibitan aja dia sudah banyak sekali hamanya ya.
Jadi memang untuk mempercepat, artinya merimbunkan nanti buahnya, itu ada model yang namanya dipotong pada saat dia berdaun sekitar 3-4 daun. Nah itu ujungnya pucuknya kita ini, jadi dia nanti akan rimbun, pucuknya yang dipotong. Pucuknya ya. Oke, jadi itu salah satu modifikasi. Salah satu modifikasi. Ada juga yang dengan misalnya menggunakan paranet, jadi biar agak homogen mungkin ya. Ini suhunya dan sebagainya gitu, lingkungannya. Jadi dengan menggunakan paranet juga. Baik, jadi itu salah satu modifikasi pendengar yang mungkin bisa digunakan di rumah ya, biar tadi lebih rimbun cabenya. Ada juga WhatsApp pagi ini, Ibu Kadis, kita boleh mungkin tanggapin ya dari Pak Aldi dari Sukarame mau bertanya. RRI, boleh saya bertanya bagaimana cara memilih dan memilah pemanfaatan tanaman yang berkesinambungan sehingga saya tidak capek merawatnya katanya. Dengan artian pekarangan yang hanya berukuran 3 kali 3 meter persegi, apa dan bagaimana tanaman yang sebaiknya saya tanam. Kemudian sebab kalau mau tanam tanaman hias, saya pikir ya saya juga tidak pintar berdagang. Saya ingin menanam tanaman obat atau sayur mayur. Terima kasih. Bu Kadis mungkin boleh ditanggapi. Terima kasih Pak Aldi. Saya juga senang ya kalau ada tanaman nggak perlu dirawat. Tapi ternyata tanaman itu sama dengan manusia, perlu kasih sayang. Semakin disayang dia semakin akan baik. Tapi ada beberapa tanaman yang kita rekomendasikan, misalnya kita nanam katu. Katu itu kan begitu dipangkas dia bertambah. Dan juga ada juga kangkung. Kangkung itu kan ada juga kangkung cabut, tapi begitu dia dipangkas akan tumbuh lagi. Itu juga bisa. Terus yang paling gampang lagi kangkung. Daun bawang. Daun bawang gampang sekali daun bawang itu. Dia kita ambil atasnya, terus nanti tanam lagi dia tumbuh lagi. Pangkas lagi tumbuh lagi. Sehingga ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak juga nggak perlu lagi beli daun bawang. Di rumah perlu 10 pot aja sudah cukup untuk kita masak mendoan ya. Jadi memang kalau tanaman itu tetap harus dirawat juga ya Bu. Tapi emang ada tanaman tadi yang mudah Pak Aldi bisa digunakan ya. Sama kayak hubungan ya, harus dirawat ya Bu ya. Oke, pendengar yang juga mau bergabung lagi di telepon boleh di 0812 71 04 5414. Dan kita juga punya kuis lagi yang akan dihadirkan ya. Ada hadiah lagi dari RRI. Atau mungkin yang masih mau bertanya boleh juga yang di sini mau bertanya. Ibu silahkan, nah, kita terima dulu ya. Oke. Ini dengan siapa ini Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa? Genville, Lampung Tengah khususnya di Kecamatan Punggur. Ada yang saya ingin tanyakan kepada Bu Nasriati terkait dengan model pemanfaatan pekarangan, tapi yang dimaksud di sini kan lestari. Nah, yang saya tanyakan itu gimana membentuk tanaman pekarangan yang lestari dikaitkan dengan musim, termasuk musim kemarau. Karena di KWT saya itu awalnya kan memang udah nanam dari 2015, tapi karena kemarin ada kemarau, jadi sekarang berhenti, yang masih di tanaman obat-obatan masih. Nah, demikian Bu, saya serahkan ke Bu Nasriati. Oke, baik, langsung ditanggapi Bu Nasriati. Jadi ada beberapa hal yang harus kita inikan untuk lestari. Pertama, memang bibitnya harus selalu ada. Bibit harus selalu ada. Jadi diputar terus. Jadi pada saat tanaman ini sudah mau panen, kita harus membibitkan kembali. Nah, untuk membibitkan ini tentunya perlu beli benih ya, benih. Kalau bisa kita benihkan kembali. Jadi artinya kita tidak harus beli ya. Makanya kita tidak memakai benih yang hibrida, tapi yang non hibrida kita usahakan. Jadi kita bisa membenihkan kembali, terus kita tanam kembali, artinya tanpa kita mengeluarkan biaya. Begitu mungkin. Paling nggak bibit itu selalu ada ya. Ibu ini mau tanggapi juga? Yang banyak salah kaprah di tengah masyarakat kita, mereka membeli benih bibit di toko-toko di toko-toko bahan-bahan pertanian, kemudian mereka benihkan lagi dan bibitkan lagi. Nah, akibatnya seperti yang dibilang oleh Bu Nasriati tadi, tanaman itu nanti ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang keriting, yang keribo dan sebagainya. Ujung-ujungnya nanti dinas yang disalahkan. Lah kok benihnya nggak bagus, kok terserang.
Padahal sebenarnya mereka yang salah kaprah, mereka yang salah memahamin bahwa membeli di yang namanya perusahaan kan pasti yang dihasilkan itu pasti tidak mungkin bisa didaur ulang atau ditanam. Maka kami menyarankan untuk lebih jangan menimbulkan kerugian di KWT, sebaiknya berkonsultasi ke dinas tempat dengan BPP, dengan PPL, atau juga mungkin ke ketua kami yang ada di Jalan ZA Pagar Alam nomor 1A ini. Nah, sehingga akan lebih mendapatkan informasi yang lebih up to date tentang bagaimana budidaya tanaman KRPL atau lingkungan pekarangan ini. Baik ya. Sudah dijawab juga untuk pertanyaannya. Kita punya kuis yang juga akan dihadirkan juga. Ya ada hadiah. Ini pertanyaannya untuk seluruh audiens yang ada di sini. Oke. Ini langsung aja dikasih pertanyaan yang bisa jawab ya, langsung tunjuk tangan aja ya kan. Mudah banget, pertanyaannya adalah berapa frekuensi Pro 1 RRI Bandar Lampung. Oke, ada siapa? Langsung tunjuk tangan lagi nih. Kayaknya Bapak ini udah dapat hadiah ceritanya. Boleh yang lain ya. Oke, ada Bapak itu tuh. Silakan Pak. Cek. Dengan baik, siapa nama Pak? saya Rahadian. Salurannya ya tadi? Iya, frekuensi Pro 1. Frekuensi Pro 1 itu 90,9 FM. Oke, gimana? Benar nggak Pak Kepala RRI? Benar? Sebutkan di mana alamat RRI Bandar Lampung. Ayo, siapa? Cepetan. Oke, siapa? Alamat RRI Bandar Lampung. KWT. Ayo, cepat. KWT. Ini nih Ibu KWT ya katanya, kelompok wanita tani dari mana? Silakan Ibu. Assalamualaikum, nama saya Miranti dari KWT Barokah. RRI itu ada di Jalan Gatot Subroto nomor 26. Oke, betul. Punya pertanyaan lagi, satu aja. Sebutkan aplikasi yang bisa Anda download di smartphone Anda untuk bisa terus mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Ayo silakan langsung dijawab. Ibu Arfi udah dapat hadiah tadi, Ibu Arfi. Yang lain, ayo, mudah banget pertanyaannya. Pak Agung udah dapat, Wah. Dari KWT, kelompok wanita tani lagi, dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KWT Barokah. Jawabannya RRI Playgo. RRI Playgo, langsung di-download aplikasinya ya. Menjaga lingkungan kerja dari resiko penularan COVID-19. Yang pertama, jaga tempat kerja Anda tetap bersih dan higienis. Kedua, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Ketiga, terapkan etika bersin dan batuk yang benar. Keempat, imbau kolega atau kerabat Anda yang sedang sakit untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, perhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda. Telepon di 0812 71045414, kemudian juga WhatsApp boleh Anda kirimkan di 0811 7252 909. Kita masih bersama narasumber kita ya, Kepala BPTP Lampung, Dr. Jackvi Hendra, Ibu Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, Ibu Insinyur Agustini, dan juga Ibu Penyuluh Pertanian Madya, Insinyur Nasriati MP. Kita masih ada banyak pertanyaan nih Ibu. Kalau tadi juga kita banyak mungkin bisa dibilang pertanyaan dari pendengar, kemudian juga dari teman-teman yang ada di gedung ini. Tapi terkait dengan yang ada di pekarangan Kota Bandar Lampung, seperti apa sebenarnya sekarang ini ibu-ibu yang tadi diajak lah ya, kalau kata Ibu Wali Kota kan semangat sekali juga ngajakin ibu-ibu. Seperti apa mungkin ya semangatnya lah ibu-ibu di Kota Bandar Lampung ini untuk menanam nih Bu? Terima kasih Mbak Irma. Jadi ibu-ibu Kota Bandar Lampung itu KWT semangat sekali dalam rangka bagaimana memanfaatkan pekarangan. Mereka apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jack tadi, itu mereka buat bibit sendiri. Terus selain itu mereka juga buat pasar kecil-kecilan. Udah ada beberapa kayak di Kedaton, itu mereka buat pasar. Begitu mereka panen, mereka sudah halo-halo sendiri. Jadi bahkan dari kelompok-kelompok tani sendiri punya usaha-usaha yang mereka lakukan ya. Dari kelompok-kelompok tani itu sendiri biasanya apa Bu? Sosialisasi yang dilakukan per kelompok tani atau apa kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan dari dinas Bu? Jadi kelompok-kelompok itu adalah pemanfaatan lahan-lahan sempit dan juga mereka pengolahan hasil juga kita ajarkan. Jadi misalnya buat pare menjadi keripik dan lain sebagainya. Dan juga sekarang ada yang akan kita
kita gugah mereka yaitu menanam kelor, karena ternyata kelor itu Pak Jack ya bagus sekali, proteinnya tinggi, juga untuk anak bagus. Dan juga kami Janti juga udah sepakat bagaimana mereka juga nanti buka warung kelor. Oke, jadi salah satu isu terbaru yang lagi digalakan kelor ini ya Bu ya? Iya, kelor. Oke. Pak Jack mungkin terkait dengan salah satu pemanfaatan yang sangat luar biasa tadi Bu Kadis menyinggung kelor juga nih. Ya. Jadi apa nih Pak Jack kalau teknologi yang juga mungkin bisa buat jadi makin subur juga inovasi-inovasi yang dilakukan? Seperti yang disampaikan dari awal, kalau kami ini sifatnya kan pelayanan. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh pada masyarakat, apalagi yang menyangkut dengan KWT, dinas atau mungkin stakeholder kami, maka kewajiban kami untuk menjawabnya. Kewajiban bagi kami untuk mendalaminya. Nah, maka yang termasuk seperti yang kelor ini memang bukan hanya dari sisi pemanfaatan terhadap kebutuhan rumah tangga saja, tapi saat sekarang untuk malah industri ini banyak dipakai dan dimanfaatkan. Bahkan boleh dikatakan bukan hanya dari sisi dipakai untuk bahan-bahan tambahan untuk kosmetik juga, tapi juga digunakan untuk strategi untuk pengendalian juga sudah mulai dilakukan juga. Arti kata dicampurkan dengan kombinasi-kombinasi bahan, ini bisa dipakai dan dimanfaatkan. Karena kalau kita lihat kan kandungan gizinya tinggi sekali Bu ya. Proteinnya tinggi. Protein sekali tinggi sekali. Oke. Yang kita tahu malah ada seorang pengusaha juga yang bisa mengekspor Banyak permintaan. Kalau sekarang permintaan kelor itu banyak sekali. Banyak Cuma banget. nggak tertanganin. Kalau sekarang ini banyak nggak tertanganin. Yang dahulunya komoditas-komoditas yang dianggap sebagai hal yang tidak biasa, sekarang banyak permintaan. Contoh porang, kelor. Yang dahulunya nggak bersebaran di mana-mana, tidak diperhatikan oleh masyarakat, sekarang harganya luar biasa gitu. Oke, baik. Ternyata waktu kita sudah tidak banyak lagi Bu Kadis ya di kesempatan hari ini Pak Kepala. Terima kasih juga buat seluruh yang sudah bertanya tadi dari WhatsApp kami, juga ada yang sudah bergabung, ada Pak Mawardi dan juga Pak Adi, dan juga pendengar yang sudah ikut mendengarkan, dan juga tadi yang sudah telepon. Mungkin sebelum kita closing atau juga tutup program acara kita untuk dialog pagi ini, boleh sampaikan juga pesan juga yang ingin disampaikan dari Bu Nasriati, boleh sampaikan juga Bu Nasriati? Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah begini, bahwa konsep KRPL ini mudah-mudahan bisa berkembang luas. Artinya dan teknologi yang kita introduksikan itu bisa diadopsi oleh masyarakat, baik petani maupun masyarakat, terutama masyarakat dan petani ya, masyarakat perkotaan apalagi. Demikian mungkin. Oke, jadi bisa berkembang luas. Kalau dari Pak Jack, boleh Pak Jack sampaikan ke pendengar kita Pak Jack. Kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan ini mungkin yang harus menjadi perhatian. Masyarakat sangat membutuhkan informasi-informasi, tapi kadang-kadang wadahnya tidak ada. Melalui jembatan RRI kami berharap permintaan daripada kelompok tani Gaboktan sangat luar biasa berdasarkan kebutuhan inovasi dan teknologi, apalagi pada waktu mereka malam hari yang boleh dikatakan punya waktu yang luang, itu biasanya dimanfaatkan oleh petani dan masyarakat untuk mendengarkan. Maka kegiatan-kegiatan yang bernuansa kegiatan pertanian atau mungkin pro dengan tani ini mungkin bisa dijadikan sebagai andalan RRI ke depan untuk membangun serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, juga menghindari jangan salah kaprah memakai media sosial kemudian langsung ditiru. Nah ini akibatnya banyak yang salah kaprah, sehingga di lapangan itu yang terjadi ya kayak gitu tadi, tanaman hibrida diperbanyak, ujung-ujungnya nggak bermanfaat gitu. Kalau gitu kerjasama terus sama Pak RRI ya Pak Jack ya, untuk memberikan informasi ke pendengar. Dengan semua stakeholder lah. Kami juga sudah kami sampaikan, bukan hanya dengan BPTP, tapi juga nanti kita bisa bekerja samakan dengan dinas, kemudian juga stakeholder, Gapoktan, atau mungkin pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam komunitas-komunitas tertentu seperti AIKI, AILI, Asosiasi Nanas, Bawang dan sebagainya yang bernuansa untuk kita tingkatkan informasinya bagi masyarakat. Oke, Ibu Kadis, ini tadi banyak banget kelompok wanita tani yang juga mengharapkan kehadiran Bu Kadis, bahkan dari Bu Wali Kota. Mungkin sampaikan juga ke pendengar yang mungkin jauh nih nggak bisa ke sini, ada kelompok tani, wanita tani yang jauh nggak di Bandar Lampung, bagaimana? Silakan Bu Kadis. Terima kasih kepada seluruh masyarakat pemirsa RRI yang kita cintai, manfaatkanlah pekarangan secara maksimal karena banyak manfaatnya. Selain meningkatkan pendapatan, juga meningkatkan gizi keluarga dan juga meningkatkan penghijauan
akan jadi ruang terbuka hijau kita akan lebih banyak lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kadis yang juga hari ini sudah bersama RRI. Terima kasih pendengar untuk semua yang sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kemudian juga sudah bergabung di WhatsApp, di telepon. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Pak Jack, Ibu Kadis, terima kasih Ibu Nasriati. Terima kasih juga seluruh pendengar RRI dan juga yang hadir di sini. Seluruh kerabat kerja kami pamit ya. Saya Irma Nurdewi dari gedung kantor BPTP Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekali di udara tetap di udara. Demikianlah dialog interaktif di luar studio. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.